Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Mari menggali kembali kekayaan firman Tuhan sebelum segala rutinitas kita kerjakan hari ini. Hikmat pagi ini didasarkan pada kitab Yosua pasal 20 ayat 1 hingga ayat 9 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian firman Tuhan. Narasi firman Tuhan pagi ini begitu menarik. Menariknya adalah bahwa Tuhan dalam membentuk dan menata peradaban suatu bangsa ternyata tak hanya fokus memperhatikan atau menganak emaskan Israel sebagai bangsa atau umat pilihan, melainkan juga turut memperhatikan peradaban mereka yang disebut dalam narasi firman Tuhan pagi ini sebagai para pendatang. Dari hal yang menarik ini tentunya ada dua pertanyaan besar, sekaligus pertanyaan itu menjadi catatan bagi kita selaku umat Tuhan. Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri ke belakang, yakni pada perintah yang Tuhan berikan pada Musa yang tercatat di kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga 15, lalu Ulangan pasal 4 ayat 41 hingga 43, dan Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai 13. Pertanyaan dan catatan yang pertama, mengapa Tuhan memberi perintah untuk menetapkan kota perlindungan? Firman Tuhan pagi ini memang tidak memaparkan penjelasan dari perintahnya. Namun dari rujukan firman Tuhan di dua kitab sebelumnya, maka saudara akan menemukan alasan mengapa Tuhan begitu perhatian. Ya, pada Ulangan 19 ayat 9, alasannya jelas adalah karena Tuhan mengajarkan manusia tentang cara manusia mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan perintahnya dengan setia serta hidup menurut jalan yang sejatinya ditunjuk oleh Tuhan. Pertanyaan kedua sekaligus catatan yang kedua. Mengapa Tuhan begitu perhatian pada para pendatang? Sesungguhnya perintah Tuhan ini diberikan sebagai counter attack dari budaya Semit kuno yang menganggap bahwa adalah tanggung jawab kerabat terdekat korban untuk balas dendam dengan mengambil hidup orang yang membunuh korban.
Namun, perintah Tuhan ini menjadi tindakan kritis yang dilakukan Tuhan terhadap kriteria atau standar hidup yang seringkali ditentukan sendiri oleh manusia. Bahkan tak jarang menuntut manusia untuk tunduk secara total pada kriteria atau standar buatan manusia itu. Apakah maksud atau motivasi dari adanya kriteria atau standar budaya itu? Apakah supaya peradaban kasih yang hendak diwariskan manusia ke masa depan itu mewakili kebutuhan manusia, ataukah ada motivasi atau maksud yang lainnya? Penentuan kota perlindungan dalam narasi firman Tuhan ini adalah simbolisasi terhadap pendobrakan yang dilakukan Tuhan terhadap kriteria atau standar hidup yang seringkali tak memanusiakan manusia. Kriteria atau standar kita yang terutama adalah perintah Tuhan, bukan yang lainnya. Tak ada yang dianak emaskan. Setiap manusia, siapapun ia, akan selalu masuk dalam rantai kasih Tuhan yang akan selalu menjadi perhatian Tuhan tanpa terkecuali. Mulai dari kesehariannya, bahkan sampai pada bagaimana manusia mempertanggungjawabkan hidupnya pada Tuhan, itu tak luput dari perhatian Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita dalam mewariskan peradaban hidup yang mengasihi sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang setia mengasihi kami, bernafas dan dapat bangun menatap pagi, menyapa anggota keluarga yang kami kasihi serta mengasihi kami, merupakan tindakan yang mewakili rasa syukur kami kepadamu yang seringkali tak mampu kami tuangkan dalam untayan kata. Kini kami ya Bapa akan memulai kembali rutinitas kami, melanjutkan yang masih tertunda di hari kemarin, menggapai apa yang menjadi pengharapan kami bagi masa depan kami, serta kami akan segera kembali berhadapan dengan semesta dan sesama untuk berjeri lelah bersama-sama menghidupi hidup pemberian-Mu ini. Oleh sebab itu, tuntunlah kami untuk setia mengingat akan segala perintah-Mu yang tertuang dalam setiap firman-Mu itu. Ajarilah kami untuk mengimani dengan teguh dan setia bahwa segala perintah-Mu itu adalah salah satu dari beragam cara-Mu mengasihi kami, umat-Mu. Serta dalam kesetiaan dan ketaatan pula, kami mengambil bagian dalam mewariskan peradaban hidup yang saling mengasihi dengan benar, selaku ciptaan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.